Nah, kenapa FDI, ya, services occur di dalam, ya, jasa juga terjadi FDI, tetapi FDI ini bisa dua macam. Misalnya jasa apa? Katakanlah accountancy, accounting. Ya, ada perusahaan di Indonesia misalnya Pricewaterhouse, ya, ada juga misalnya, ya, EY, Ernst Young, ya, kita lihat juga banyak perusahaan akuntansi. Kita juga jasa, ya, seperti Seng Asek itu, ya, untuk laundry juga jasa. Ataukah dia masuk dalam bentuk foreign direct investment atau dalam bentuk franchise. Ya, Starbucks itu jasa. Ya. Nah, mereka juga bisa menyediakan jasa-jasa seperti itu. Jadi pada foreign direct investment jasa juga bisa tumbuh, bisa terjadi. Ketika perusahaan jasa di Amerika, di Eropa masuk ke Indonesia melakukan investasi seperti itu. Walaupun di Indonesia masih jarang. Perusahaan jasa, ya, perhotelan dan sebagainya itu lebih menggunakan sistem franchise. Hampir semua hotel bintang 3, 4, dan 5 yang ada di Indonesia, ya, sebagai jasa perhotelan itu masuk menggunakan sistem franchise. Ya, artinya menggunakan brand name, logo, Ritz-Carlton, Marriott, termasuk yang bintang 3 itu. Ya, kan banyak Ibis, Mercure itu kan bintang 3. Termasuk yang bintang 5, Grand Hyatt, Kempinski, ya, ataupun Pullman. Itu hampir semuanya adalah, ya, merupakan franchise yang menyediakan nama dan logo. Nanti mereka dapat royalti. Ya, jadi jasa juga bisa di FDI kan. Kalau di Amerika, hotel-hotel itu di Eropa, ya, itu foreign direct investment. Mereka tanam modal sendiri. Kenapa? Mereka takut. Nah, kita lihat kekhawatiran mereka memang mendasar. Ya, berapa tahun yang lalu kita lihat Marriott Hotel dibom 2 kali lagi. Ya, bom pertama, terus kemudian bom kedua. Terus juga Ritz-Carlton yang di seberangnya itu, yang dimiliki oleh orang yang bernama Tan Kian. Ya, Tan Kian, nah, dia sebenarnya hanya pinjam nama dalam bentuk franchise. Kalau aman, ya, di Jepang, di Eropa, Marriott akan tanam modal. Ya, Ritz-Carlton akan tanam modal. Ya, karena mereka khawatir di sini kabarnya tidak baik. Nah, kenapa pilih FDI? Ya, ini tentu FDI akan memberikan, ya, beberapa kemudahan-kemudahan, selain juga, ya, ada kelemahan. Kalau kita masuk ke pasar internasional, pertama-tama yang paling gampang kita masuk lewat ekspor, exporting. Nah, kebanyakan dari perusahaan Indonesia ini kurang lebih 95% ke atas, ya, akan menggunakan metode ekspor, termasuk saya dulu. Ya, ekspor itu paling gampang. Kita bikin produknya asal cocok dengan letter of credit dan sudah jadi. Ya, kita tidak khawatir. Eksporting risikonya minimum. Karena risikonya minimum, ada pepatah yang mengatakan, ya, artinya no pain, no gain. Karena eksporting itu begitu mudah, tidak ada painnya, tidak ada risiko apa-apa, asal barangnya jadi sesuai dengan spesifikasi teknik pembeli, kita bisa, ya, kirim dan kita bisa mendapatkan uang kita. Ya, jadi itu yang pertama kalau masuk ke pasar internasional. Kedua, licensing. Licensing, ya, bisa dikatakan sama dengan franchising. Contohnya banyak. Ya, misalnya Starbucks itu franchise. Ya, artinya modalnya bukan dari pihak luar, tapi pihak luar hanya meminjamkan nama dan logo. Ya, hampir semua hotel di Indonesia menggunakan franchising. Juga misalnya makanan, McDonald's sebagian franchise, sebagian mereka tanam modal di Indonesia. Ya, terus kita lihat juga bisa juga licensing itu, ya, seperti dikatakan, ya, pihak BRK Group, ya, itu menerima lisensi dari Nike. Jadi Nike kalau mau bikin sepatu dia datang ke BRK, ya, dia kasih specificationnya,
technical. Nah, terus dia tanya, kamu bisa nggak bikin buat saya? Saya pesen misalnya 100.000, 500.000 pasang. Nah, harganya dihitung. Tapi kualitas Nike tidak mau berkompromi. Kualitas tetap harus kualitas Nike. Tidak boleh mereka bikin sepatu yang kacang-kacangan. Ya, nanti kalau sepatu itu gagal, yang malu adalah Nike. Karena brandnya brand Nike. Jadi mengenai kualitas Nike sangat ketat. Nah, itu licensing, franchising. Bedanya tipis. Kalau licensing hanya sebanyak bikin saja, seperti Nike itu setelah selesai sepatunya diserahkan ke Nike. Pemasarannya komersialisasi oleh Nike. Lain perkara franchising. Ya, Starbucks mengajarkan baristanya ya, untuk melatih. Sudah jadi kopinya, cappuccino, ya, terus kemudian espresso, diajarkan lagi bagaimana memasarkan di kedai-kedai ya, retail-retail dari Starbucks tadi. Hotel juga begitu, franchise. Ya, jadi diajarkan operasionalisasinya. Kalau pada licensing tidak, hanya bikin saja. Ya, bedanya sangat tipis sekali. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, jadi ada banyak alasan kenapa FDI dilakukan. Ya, karena memang investasi di luar lebih menguntungkan, ya, di mana saja bisa dilakukan asal faktor produksi lebih ekonomikal. Kita ingat kan apa yang dikatakan oleh Hill mengenai globalization of production. Itu ada teori, ya, artinya life cycle theory dari Vernon, ya, ada juga dari Dunning, tapi ini nggak usah kita terlalu perhatikan. Ya, nah sekarang juga kita lihat bagaimana theoretical approach to FDI. Nah, kita lihat di sini ada segi, ya, kita lihat bagaimana caranya, ya, ada radical view, ada free market view, ada pragmatisme. Ya, yang radical view itu anti, ya, kepada foreign direct investment. Banyak di Indonesia orang yang nggak suka. Freeport, wah itu artinya merongrong wibawa pemerintah Indonesia. Karena Freeport jalan sendiri, ya, nggak mau dikontrol. Terus juga polutannya, tailingnya itu, ya, yang dari merkuri sudah tidak keruan banyaknya. Banyak yang seperti itu. Dan dianggap kalau modal asing masuk, meremehkan wibawa pemerintah. Ya, sovereignty dari pemerintah itu berkurang. Tapi apalagi ada lagi kita perlu, ya, jadi free market bilang ya kita suka tidak suka persaingan bebas, free market, ya, artinya bebas transfer dana, transfer teknologi di mana saja boleh, tidak bisa dibatasi. Apalagi zaman globalisasi. Nah, saya cenderung menerima itu. Kenapa? Karena kalau tanpa ada foreign direct investment, ya, terus dari mana ada penciptaan lapangan pekerjaan baru? Ketika pemerintah tidak mampu lagi, kurang modal untuk membuat pabrik baru, ya, teknologi juga tidak tersedia. Jadi mesti datang dari luar, datang bawa modal, ciptakan pabrik, nah ada lapangan pekerjaan 100 orang. Nah, dimanapun pemerintah di dunia ini termasuk Indonesia pusing kepala memikirkan lapangan pekerjaan baru, ya, yang tidak bisa tidak harus disediakan. Kalau tidak mereka menjadi penganggur. Penganggur itu tidak bagus. Ya, penganggur itu bahaya, timbul ledakan sosial. Jadi lebih baik dicari kerjaan. Apalagi sekarang dalam masa pandemi, ya, yang dipecat di PHK luar biasa banyaknya. Saya kira sudah hampir 2 juta orang dipecat, ya, selama pandemi ini. Jadi ini masalah yang perlu dipikirkan oleh pemerintah secara mendalam. Kita harus kepala dingin. Kita tidak suka ya, tapi kita harus terima. Ya, kalau tidak, siapa yang harus berinvest? Karena investor yang ada pada kabur.
restoran pada tutup, penerbangan udah empis dapat. KT Pacific sudah bangkrut, SQ sudah mulai artinya mem-PHK orang. Ya, kita lihat Thai Internasional sudah lebih dulu bangkrut. Ya, kita lihat di sini Merpati Nusantara nggak bangkit-bangkit. Jadi kita lihat seperti itu. Belum lagi hotel. Hotel di Jawa Bali ada seratusan hotel yang mau dijual. Ya, kita lihat beberapa hotel di jalan artinya Sudirman itu sudah banyak yang dijual. Terjadi. Kenapa? Tabu tidak ada, pengeluaran jalan terus. Belum lagi shopping mall tutup. Ya, retail nggak ada yang datang, takut orang sama COVID. Restoran dibatasi sekali. Kalau restoran kapasitas 100 orang, sekarang paling sedikit hanya boleh 50. Nah, sedangkan biaya operasi mereka berkurang. Nah, gejala-gejala ini termasuk pandemi menunjukkan tantangan. Makanya pemerintah buru-buru kebut itu. Tesla dibujukin setengah mati. Ya, perusahaan-perusahaan Jepang dibujukin satu demi satu. Relokasi saja. Jangan terus di Cina keluar. Ketika 6 bulan lalu perusahaan Jepang di Cina relokasi, tapi tidak masuk ke Indonesia. Mereka masuk ke Vietnam, ke Thailand. Nah, marahlah Presiden Jokowi itu. Ya, karena itu diperlukan. Supaya kalau mereka investasi di sini, ada lapangan pekerjaan baru. Saudara pikir kalau saudara lulus sarjana manajemen mau kerja di mana? Mau kerja di bank, jangan harap itu. Ya, mungkin saudara bisa kerja tapi outsourcing. Ya, ini adalah masalah penting yang mesti kita pecahkan. Ya, makanya foreign direct investment saya katakan mati hidup bangsa ini tergantung juga dari foreign direct investment. Nah, dari foreign direct investment mesti benefit the host country, yaitu negara asalnya mesti menerima manfaat, yaitu lapangan pekerjaan. Di situ kita lihat, artinya resource transfer, brain capital, technology, management, employment effect, karena FDI can bring jobs, balance of payment. Kalau banyak orang invest dari luar berarti banyak dolar masuk ke dalam Indonesia, itu akan mempengaruhi capital account tadi, balance of payment yang ada 3 itu kan, yang kita bahas minggu lalu, current account transaction. Kita lihat ada yang surplus, ada yang defisit. Terus kita lihat lagi balance yang lain-lain. Ada 3 unsur utama dari balance of payment. Kita sudah bahas minggu-minggu lalu. Terus juga efek pada competition dan economic growth. Kalau makin banyak dolar masuk ke Indonesia, rupiah makin kuat. Ini juga bagus buat pendukung nilai rupiah, nilai tukar. Tapi juga ada cost-nya. Foreign direct investment juga ada masalah. Misalnya apa? Adverse effect, competition within the nation. Terus juga adverse effect pada balance of payment juga ada. Karena kita juga harus lihat kalau foreign subsidiary import substantial number dari luar. Jadi kita harapkan yang paling bagus adalah memanfaatkan local content itu. Kita lihat ada perceived loss of national sovereignty and autonomy. Jadi wibawa negara hilang karena tidak bisa mempengaruhi Freeport dulu. Home country juga begitu. Home country itu berarti negara tempat asal perusahaan multinasional itu dari situ. Ada multinasional dari Cina sekarang, misalnya bidang perminyakan, ada National Oil Company NOCL. Terus juga kita lihat dari Amerika juga banyak. Nah, buat mereka juga apakah benefit? Menurut saya benefit. Karena mereka invest di Cina, mereka dapati tenaga kerja Cina yang berkualitas, tidak malas, sangat produktif, dan oleh karena itu mereka berhasil mendapatkan barang-barang dalam jumlah yang baik. Ada employment effect arise from artinya outward foreign direct investment.
perusahaan Amerika banyak mendapat manfaat, sehingga mereka banyak beroperasi di Tiongkok. Tapi home country juga bisa kehilangan apa? Karena semuanya pindah produksi dilakukan di Tiongkok, jadi home country tutup. Nokia itu udah tutup. Ya, Nokia handphone tidak ada lagi, di Finlandia tidak ada. Ya, kita lihat. Kenapa udah tutup, kalah. Nah, ini menjadi ya, artinya bahan komplain dari beberapa sektor-sektor tenaga kerja di negara maju tadi. Kalau semuanya pindah ke negara berkembang, ke Tiongkok, ke Indonesia, misalnya, ke Thailand, terus buruh-buruh Amerika pada berhenti kerja. Nah, kemunduran yang sangat luar biasa. Ya, kita lihat negatively affected. Jadi segala dalam bidang sosial selalu ada pro, ada cons-nya. Nah, pemerintah juga menginfluence FDI. Ya, pemerintah yang baik sekarang ini memberikan karpet merah. Ya, karena pemerintah ya, encourage investment, ya, masuk ke dalam. Ya, kalau tidak, atau pemerintah bisa membatasi. Ya, sekarang ini banyak Amerika itu membatasi dari investor dari Tiongkok, mereka nggak mau. Indonesia juga in a way agak cemas. Kalau banyak investasi di Tiongkok, nanti banyak buruh yang berasal dari Tiongkok masuk ke Indonesia. Ya, di sini terdapat kecemasan. Nanti banyak benar buruh Tiongkok yang ada di Indonesia. Nah, ini beberapa kalangan juga tidak bisa menerima. International ya, institution juga ya, memberi dampak kepada FDI. Adanya World Trade Organization. Ya. Nah, itu ada beberapa peraturan yang bersifat meliberalisasi FDI. Misalnya buka pasar, open market, ya, terjadi market dibuka karena perintah WTO. Ya, WTO. Juga pasar tidak bisa ya, diproteksi dengan ya, biaya masuk yang tinggi. Ya, biaya masuk kalau bisa 0%. Kalau tidak bisa 5, maksimal 10. Ya, tidak boleh ada kuota-kuota. Nah, jadi ini adalah sebenarnya untuk melancarkan globalisasi atau liberalization of FDI. Kan. Jadi banyak institusi-institusi seperti itu. Terus manajer apa ya, yang perlu dilakukan? Ya manajer harus mengerti, harus melihat apakah sebaiknya bikin di Indonesia ya, atau di tempat lain. Nah, misalnya pada Nike, manajemennya memutuskan kita nggak perlu bikin pabrik lagi. Kan. Semua pabrik Nike ditutup, termasuk yang di Amerika. Kita beli saja, outsource saja. Jadi mereka melakukan outsourcing. Ya, dengan demikian mereka bisa menghemat biaya pendirian pabrik. Mahal pabrik itu. Belum lagi nanti harus ada karyawan. Ya, karyawan itu harus dimanage dengan baik. Kalau tidak nanti bikin sakit kepala karyawan. Dia demo, ya, dia mogok dan sebagainya. Ya, dengan dibikin ke artinya BRK Group, Nike tidak menanggung beban sakit kepala seperti itu. Kalau ada karyawan mogok itu urusan BRK, bukan karyawan saya. Saya taunya jadi pabrik, jadi sneaker sekian banyak. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, ini kali memang rada repot karena kita ya, memiliki kewajiban mendiskusikan ya, 3 chapter sekaligus. Ya, ini sesuatu hal yang menakutkan, tapi ya begitulah. Harus kita coba tunaikan. Ini chapter terakhir. Nah, kita lihat foreign exchange market. Ini juga penting. Apa itu disebut foreign exchange? Ya, nilai tukar mata uang asing. Ya, foreign exchange market. Itu tempat di mana kita convert, menukar uang currency of one country into the currency of another country. Contohnya Ayu Mas Gunung Agung. Kita bawa rupiah, kita bisa tukar dolar, Singapura dolar, kita bisa ya, artinya renminbi Cina, Japanese yen,
atau misalnya juga ya artinya ringgit Malaysia atau baht dari Thailand. Itu adalah tempat foreign exchange market, ya, di mana kita bisa mengkonvert ya, uang dari satu negara ke negara lain. Ya, di sini kita lihat. Jadi foreign exchange ini adalah konsekuensi dari unpredictable changes. Nah, di situ ada exchange rate yang kalau di Indonesia itu bisa berubah setiap saat. Dolar rupiah pagi mungkin 14.300, siang dia turun 14.100. Karena kita menganut sistem ya, artinya floating, ya, nilai tukar yang mengambang. Ada lagi yang fix, renminbi tidak mungkin berubah. Fix ya artinya tetap diperlakukan ya, misalnya 6,2 renminbi kepada $1, nah, itu tidak akan berubah. Nah, sampai berubah ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok. Ya, ini adalah foreign exchange market. Ya, international companies use the foreign exchange market banyak sekali. Karena kalau kita import, ya, biasanya kita menggunakan dolar. Jadi kita menggunakan dolar, kita punya duit yen, kita punya duit rupiah, kita convert dulu ke dolar. Nah, itu tempatnya diatur oleh suatu pasar uang exchange yang berlaku secara internasional. Ya, kita lihat di situ. Nah, karena ada risiko nanti naik nanti turun, bisa terjadi yang namanya hedging. Ya, sama. Saya mesti bayar hutang ya, tahun depan, apakah masih 14.300? Ya, tahu-tahu 15.000. Jadi saya hedging itu saya pergi ke bank besar, saya bilang saya mau beli $1 juta ya, tahun depan, tapi kursnya, rate-nya sekarang 14.300. Jadi kalau dia naik tahun depan dia 15.000, saya tetap bisa membeli dolar 1 juta tahun depan dengan harga nilai rate yang 14.300. Tidak perlu 15.000. Ya. Nah, untuk itu saya bisa hedging. Saya mesti bayar premi hedging. Sama seperti saya asuransi. Kalau saya asuransi mobil, motor, kalau hilang dibayar. Saya mesti bayar premi saya. Nah, selama 1 tahun, kalau motor saya tidak hilang, mobil saya tidak hilang, rumah saya tidak terbakar, premi saya hilang. Ya, artinya itulah ongkos hedging. Ada risk itu. Ya, seperti asuransi. Kalau tahun depan tetap 14.300, jadi duit hedging saya hilang, diambil oleh bank tadi. Tetapi kalau naik 15 juta, bank itu rugi. Kenapa rugi? Dia mesti tetap sediakan saya $1 juta dengan rate yang 14.300 sekarang. Jadi saya beruntung sudah saya hedging. Ya, ini faktor hedging. Ya, hedging itu seperti itu. Ya, kalau saudara tidak mau aktif, ya, artinya tidak perlu terlalu mendalam. Ya, karena ada difference between spot rate dan forward rate. Ya, spot itu setempat, harus hari ini. Saudara datang ke Ayumas Kudu Agung, tukar duit, sekarang rate-nya sekarang 14.300 ya 14.300. Ada lagi forward. Ya, seperti saya bilang forward tadi pakai hedging. Tahun depan saya baru ya, laksanakan. Nah, artinya sekarang belum. Saya mau transaksi tapi tahun depan. Nah, pada tahun depan saya bisa hedging forward. Saya takut nanti 15.000. Jadi saya hedging dulu, kalau bisa diterima saya bayar nanti sama. Ya, ini adalah seperti itu. Ya, ada lagi currency swap. Ya, terjadi purchase, ya, sales of a given amount sama dengan artinya tadi itu, ya, forward itu, yang harus di hedging. Ya, ini terjadi, tapi biasanya besar-besar. Kalau yang tiap hari itu kecil itu, kita datang ke Ayumas, ya, ada money changer itu kecil-kecil, jarang transaksi besar. Boleh mungkin paling besar 30.000. Ya, kalau pada yang besar-besar ini lewat bank, ya, international bank, ya, sama currency swap itu. Foreign exchange market adalah global network of banks. Jadi yang disebut foreign exchange market itu global network of bank, brokers, foreign exchange dealer. Jadi mereka terjalin oleh suatu komunikasi, ya, yang disebut IT tadi. Exchange rate juga bisa berubah karena berdasarkan dari apa?
ya cost dari suatu negeri. Mungkin kalau Singapura costnya rendah, hingga dia bisa ya artinya menikmati ya, suatu exchange rate yang lebih bagus daripada Indonesia. Kenapa Indonesia itu sedang ke sini? Karena net interest margin di Indonesia itu tinggi sekali. Ya, karena di sini ada diperhitungkan devaluasi, satu apa namanya, bukan devaluasi, ya, satu fluktuasi nilai tukar mata uang. Ya, terus juga kita lihat di mana dolar juga seringkali naik mendadak, rupiah mendadak turun. Ya, kita lihat juga risiko politik. Kalau di sini ada ribut-ribut sedikit aja, ya, rate dolar naik. Ya, ada orang berebut beli dolar transfer ke luar negeri. Nah ini masalah-masalah yang harus diperhatikan. Ya. Jadi kalau prices influence exchange rate memang terjadi. Kita dalam sistem bebas, pagi bisa 14.300, siang dia turun 14.100, nanti sorenya bisa naik lagi. Karena kita sistem ya, floating di sini kita lihat. Ya, kita lihat seperti itu. Nah ini saja yang saya ingin sampaikan. Selamat sore, terima kasih, sampai ketemu lagi saudara sekalian ya. Oke, terima kasih. Selamat sore, Mas Surya.